قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Terakhir kita membahas salat gerhana ya. Dan itu hadis terakhir dari masalah tersebut sudah belum ya? Abu Musa al-Asy'ari? Udah ya, berarti udah habis bab itu ya. Sekarang kita membahas insyaallah istisqa ya, minta hujan padahal urusan hujan. Jadi sangat relate tapi kontradiktif. Tapi enggak apa-apa insyaallah tetap bermanfaat. Ya, jadi ada namanya Salatul istisqa. Jadi ini bab al-istisqa, yaitu bab tentang salat minta hujan. Istisqa secara bahasa yaitu meminta atau memohon air hujan. Adapun secara syariat, istisqa adalah meminta atau memohon hujan dari Allah Ta'ala ketika terjadi kekeringan dengan cara khusus, memohon hujan dari Allah ketika terjadi kekeringan. Jadi kalau konteksnya sekarang di kita ya enggak disyariatkan salat istisqa, malah dianggap main-main. Udah dikasih hujan minta dengan salat istisqa, maka enggak mungkin. Dan juga dengan cara khusus yaitu dengan salat. Nah, salat istisqa termasuk salat yang disyariatkan karena adanya sebab tertentu, yaitu gejala alam, yaitu kekeringan. Kekeringan termasuk gejala alam. Seperti juga salat kusuf pakai kaf yaitu gerhana, dan khaf, khusuf dan kusuf. Juga salat jenazah itu disyariatkan karena ada sebab. Maka kalau nggak ada yang mati nggak usah salat jenazah, ya, begitu. Dan sebab salat istisqa yaitu manusia ketika terdampak kekeringan karena terhentinya hujan, atau mungkin di teritori yang memang hampir tidak pernah hujan, cuman sumur-sumurnya mengering, maka itu disyariatkan salat istisqa. Sumur-sumur mengering, sungai-sungai surut atau mengering. Ada daerah di dunia, di bumi ini yang memang tidak pernah hujan, ya, itu maklum. Nah, tapi mereka punya sumur-sumur yang tidak kering. Nah, ini udah alhamdulillah. Nah, ketika sumur dan sungai surut dan mengering, maka disyariatkan untuk salat istisqa. Baik, kita mulai di hadis pertama. Jadi di bab al-istisqa ini ada dua hadis. Di bab istisqa ini ada dua hadis. Hadis pertama dari Abdullah bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi, fatawajjaha ila al-qiblati yad'u, wa hawwala rida'ahu, thumma shalla rak'ataini jahra fihima bil qira'ah." Nah, di sini terjemahannya, Nabi SAW keluar untuk melakukan istisqa, itu salat istisqa. Beliau menghadap kiblat sebagaimana salat umumnya. Kemudian berdoa dan mengubah arah letak selendangnya. Lalu kemudian salat 2 rakaat
dengan mengeraskan bacaan pada keduanya. Ya, ini masih cukup global. Dua, ya. Di sini 2 rakaat. Dan dalam lafal lain, atal musalla, beliau mendatangi musalla. Musalla di sini tempat sholat, bukan masjid. Ya, seperti lapangan, tempat yang lapang. Jadi bukan masjid. Ya. Tapi penjelasannya, ketika bumi saat itu mengalami kekeringan di masa Nabi SAW, maka beliau keluar bersama orang-orang, para sahabat ke tanah lapang untuk meminta hujan dari Allah. Beliau menghadap kiblat karena itu salah satu hal yang bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Ini ada apa pada ngerayap? Hah? Mau jadi admin ya? Lalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menurunkan hujan bagi kaum muslimin dan mengangkat kesulitan atau kekeringan yang menimpa mereka, serta agar keadaan mereka berubah, ya, dari kekeringan dan kesempitan menjadi kelapangan dan kesuburan. Kemudian beliau membalik selendangnya dari satu sisi ke sisi lain. Jadi beliau memakai kayak selendang gitu, atau sorban atau semisal itu. Ya, jadi menaruh ujung selendangnya di sisi yang lain. Seperti ya kalau sekarang kayak Pak Haji, kayak Pak Ustadz yang pakai sorban atau selendang di pundaknya. Lalu mengimami mereka salat istisqa 2 rakaat. Dan beliau Rasulullah SAW mengeraskan bacaan pada salat tersebut karena itu salat berjamaah dan bukan zuhur, bukan asar, dan ini termasuk salat jahriyah, salat sunnah jahriyah. Seperti tarawih, ya, khusuf gerhana, salat Id, bacanya dikeraskan. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini yaitu disyariatkannya salat istisqa. Dan para ulama sepakat akan anjuran melaksanakannya, tidak wajib. Kecuali jika pemerintah mewajibkan. Ya, mengharuskan, mengajak rakyatnya untuk salat istisqa, maka itu bisa menjadi kewajiban karena taat pada waliul amri. Itu pendapat jumhur ulama. Sepakat jumhur ulama ini. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beliau berpendapat istisqa cukup dengan doa semata. Ya. Namun sebagian dari sahabatnya Abu Hanifah itu tidak sepakat dengan Abu Hanifah itu sendiri. Oke, kalau misalnya doa tanpa sholat istisqa, doa minta sama Allah hujan, itu mungkin gak dikabulkan? Mungkin atau tidak, Bu? Mungkin. Namun yang lebih kuat adalah ketika terjadi sholat istisqa, melakukan sholat istisqa. Sama kayak misalnya dalam masalah istikharah, doa doang bisa gak dijawab oleh Allah? Mungkin. Tetapi yang lebih kuat adalah ketika dia plus sholat istikharah. Gitu. Kemudian faedah lainnya, disyariatkan khutbah atau istisqa yang berisi hal-hal yang sesuai dengan kondisi ketika itu. Disuruh istighfar, disuruh merendah dan memohon kepada Allah, disuruh pada doa, terus melarang terjadinya kezaliman. Karena tidak turunnya hujan itu diantara penyebabnya adalah kezaliman masyarakat jika memang teritori itu aslinya bisa hujan. Ya. Dan juga merintahkan supaya pada taubat gitu. Itu ada kaitannya hujan, bisa ada kaitannya hujan dengan banyaknya dosa masyarakat. Atau keringnya atau tidak hujannya dengan banyaknya dosa masyarakat. Dan ada perbedaan pandangan mengenai khutbah untuk sholat istisqa itu dilakukan sebelum atau setelah sholat. Nah, di sini
umumnya atau sebagian dari ulama mereka mengatakan bahwasanya khutbah itu sebelum sholat. Itu ada beberapa hadis yang menunjukkan itu. Dan juga dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW memulai sholat dulu baru khutbah. Dan ini madhab jumhur ulama. Ala kulli hal ini pilihan. Mau khutbah dulu terus sholat atau sholat dulu terus khutbah, itu insya Allah dua-duanya boleh ya. Itu dua-duanya boleh, wallahu a'lam. Dan juga ada gerakan seperti istiqbalul qiblah ketika berdoa. Ketika imamnya atau khatibnya berdoa minta pada Allah, itu khusus dia menghadap ke kiblat. Kan kalau misalnya di khutbah kayak khutbah Jumat, khutbah Id, itu khatibnya kan menghadap ke jemaah, bukan menghadap kiblat. Nah, tapi dalam salat istisqa khatibnya itu ketika memohon pada Allah dia menghadap kiblat, jadi membelakangi jemaah. Seperti itu mekanismenya. Tapi sejujurnya saya pribadi belum pernah menunaikan salat istisqa, jujur aja. Jemaah sini udah yang pernah belum? Belum. Atau kita lakukan sekarang? Udah hujan. Udah banjir malah. Kita minta sekarang, kalau minta sekarang Allah kabulkan cepat, saya yang repot pulang ya, itu masalahnya. Assalamualaikum. Masya Allah Pak Joko. Kemudian faedah lainnya, disyariatkan membalik selendang saat berdoa. Ya, jadi dianjurkan bagi khatib untuk mengenakan semacam selendang atau mungkin bahasa sekarang mungkin sorban dan semisalnya, rida ya. Sorban pakaian atas rida ya. Khatib aja. Nah, karena di sini cuma Rasulullah SAW dihikayatkan begitu. Ya. Jadi pakai selendang saat berdoa bagi khatib ini sebagai isyarat harapan agar kesudahan mereka itu berubah atau keadaan mereka itu membaik ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi gerakan-gerakan ini dilakukan oleh Rasulullah dan diriwayatkan sehingga kita layak untuk mencontohnya. Ini bagi apa? Bagi yang semanzilah dengan Rasulullah dari segi apa? Keimaman atau khatib. Ya, juga dilaksanakan salat istisqa ketika itu di Sohro. Sohro itu adalah padang pasir atau tempat yang lapang. Di lapangan misalnya. Boleh di lapangan bola nggak apa-apa. Di sini bukan dari segi tanahnya, bukan. Tapi dari segi luasnya daerah, terbukanya dia. Di situ yang dimaksud. Kalau misalnya ada lapangan basket misalnya, boleh nggak sholat di situ istisqa? Boleh. Di fasos. Tapi tidak di jalan. Tidak di jalan karena jalan memang bukan buat sholat sebenarnya. Iya, jalan buat jalan gitu. Ya, jadi tempat yang lapang dan bukan jalanan publik. Ya, jangan sampai mengganggu publik ketika kita sholat istisqa. Oke. Jadi apa sih faedahnya atau hikmahnya kenapa kok dianjurkan di tanah lapang? Karena istisqa itu kan momentum ya, dia amalan yang berupa momentum umat itu mengakui ketergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketergantungan mereka pada Allah Azza wa Jalla. Betul, kita secara biologis dan juga natural kita bergantung pada adanya air. Ya. Nah, ketika materi air ini kekurangan, kita sangat membutuhkannya, maka kita bergantung jelas pada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanah lapang lebih banyak orang bisa hadir, suasana itu lebih terasa untuk berkhidmat dan juga merunduk pada Allah Azza wa Jalla dan lebih mudah untuk menampakkan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis yang kedua dan ini lumayan agak panjang. Hadis Anas bin Malik. Sesuaikan urutannya di situ ya, Bu ya? Oke, Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qada. Seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat dari pintu yang mengarah ke Dar al-Qada. Dar al-Qada itu adalah rumahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dinamakan Dar al-Qada. Dar itu rumah, al-Qada itu pengadilan. Rumah pengadilan, rumah pemutusan perkara. Disebut Darul Qada rumahnya Umar karena pernah terjadi di rumah itu beliau memutuskan suatu perkara yang penting, mengadili suatu perkara gitu. Jadi disebut Darul Qada. Nah, kemudian di hari Jumat ya, dan itu ada orang masuk masjid melalui pintu yang mengarah ke rumahnya Umar, Darul Qada. Wa Rasulullah SAW qa'imun yakhtub. Sementara Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah. Maka kemudian fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman. Kemudian pria itu berdiri di hadapan Rasulullah yang sedang berkhutbah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha yughithna." Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa, jalan-jalan itu telah terputus. Tolong doakan kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Nah, di sini orang itu minta langsung ke Rasulullah yang sedang khutbah dengan lafal fad'ullaha yughithna. Tolong mintakan ke Allah agar dia memberi kita hujan. Beda banget adabnya sahabat. Ya, walaupun badui misalnya, beda mending ini daripada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kepada Nabi Musa bilang apa? Di surat Al-Baqarah tentang petunjuk tentang spek sapi yang diwajibkan untuk ditemukan supaya disembelih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Wahai Musa, kamu tolong tanya ke Tuhanmu. Kayak gitu ngomongnya. Ya, enggak beradab banget sama Nabi dan enggak beradab sama Allah Azza wa Jalla. Adapun ini langsung, wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah. Bukan tolong mintakan kepada Tuhanmu. Kan kayak beda Tuhan gitu loh. Ya. Nah, agar yughithna, agar Allah Ta'ala menolong kita dengan menurunkan hujan. Kemudian farafa'a Rasulullah SAW yadaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau. Thumma qala, dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami 3 kali. Terus Anas menceritakan, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Yaitu setelah Rasulullah minta begitu, saat itu kami tidak melihat di langit ada awan sedikit pun, tidak pula ada gumpalan awan, dan antara kami dan gunung Sal tidak ada rumah dan tidak ada apapun yang menghalangi pandangan. Tadinya gitu. Tadinya itu langit gak ada awan. Artinya sangat cerah banget gitu. Terlalu cerah sampai gak ada awan, itu kan panas banget itu. Maka kemudian thumma dakhala, jadi kemudian fatala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs falamma tawassatat as-sama' intasharat thumma amtarat. Nah, kemudian lalu tiba-tiba muncul awan dari arah belakang, ya, dari tempat namanya Sala, ya. Dan itu bentuknya seperti turs. Turs itu seperti apa di situ? Perisai ya. Di situ apa terjemahannya? Tameng besi gitu, seperti tameng, bentuknya bulat ya, atau tameng bentuk seperti itulah. Falamma tawassatis sama, ketika awan itu sudah berada di tengah langit kita, lalu awan itu tiba-tiba menyebar, intasyarat, thumma amtarat. Kemudian turunlah hujan mendadak. Maka Anas berkata, fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabta. Demi Allah,
kami tidak melihat matahari selama sepekan. Sabat. Sabat bukan sabat Indonesia. Sabat. Ya, sabat itu artinya satu pekan. Ya, sabat itu maksud satu. Tapi sabat juga bisa artinya istirahat. Subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Ya, yaitu istirahat. Nah, ini sabat di sini sepekan. Sepekan itu sampai Jumat depan. Ya. Jadi hujan 7 hari gitu. Berarti ini konteksnya di hari apa nih? Ini konteksnya khutbah di hari apa nih? Hari Jumat. Jadi Rasulullah lagi Jumatan. Ada orang tiba-tiba masuk dari pintu yang itu di arah kiblat gitu. Kemudian langsung ngobrol ke Rasulullah, ngomong ke Rasulullah, minta ke Rasulullah SAW sesuatu. Itu boleh. Tapi sesuatu yang memang hajat untuk umat. Bukan tanya jawab kajian, bukan. Lagi khutbah kok. Ya boleh itu, boleh. Ya Pak Joko ya. Jadi kalau Pak Joko nanti misalnya khatibnya naik mimbar, ya. Terus pas lagi khutbah, Pak Joko, afwan Pak Ustadz, Anda mau kerja waktunya habis. Nah, kalau gitu gimana? Ya nggak boleh. Tapi DKM boleh gak misalnya, afwan Pak Ustadz, selesai. Udah 20 menit, boleh nggak gitu? Nggak boleh. Nggak ada contohnya seperti itu. Ya. Anda teringat ada kisah di Empang, gitu. Bukan Empang Balong, bukan Empang Bogor. Itu kan di Empang, daerah Bogor, dekat Kebun Raya Bogor. Itu ada masjid dan itu daerah banyak Arab Indo, Arindo, kayak gitu. Arab Indo. Itu ada masjid, Anda diceritakan oleh teman-teman di situ. Itu jemaahnya cukup keras karena watak Arabnya itu masih agak kaku di situ sesuai dengan bagaimana orang Arab Indo gitu. Nah, ada beberapa khatib yang jerak nggak mau khutbah di situ. Di antaranya karena jemaahnya itu ekspresif. Ya, jadi mengungkapkan apa yang mereka kalau kesel mereka mengungkapin. Khutbah kalau kelamaan itu mereka protes. Protesnya bukan setelah khutbah ngomong ke DKM, tolong dong jangan sama dia lagi, enggak gitu. Langsung live. Iya, di tempat gitu. Itu sampai ada khatib ustadz yang khutbah. Bukan saya loh ya, bukan saya, enggak mau di situ memang. Jauh. Itu sampai bilang, kan ulama nih ustadznya. Sampai ada jemaah kemudian angkat tangan, cepetan apa? Saya mau dagang gitu, mau gitu. Gitu. Coba misalnya kita lagi khutbah digituin, kira-kira gimana rasanya? Ya, makanya sebagian ustadz trauma, nggak mau di situ karena jemaahnya tantruman gitu kan. Nah, ya begitu. Ada seperti itu. Ya. Tapi itu nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak beradab untuk menyetop gitu nggak boleh. Tapi kalau untuk urusan besar kaum muslimin seperti kayak tadi minta tolong didoakan atau minta tolong doakan wahai ustadz atau khatib saudara kita di Palestina misalnya. Ini nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau hajat pribadi enggak. Lihat tadi kan pertanyaan dari orang ini, dari sahabat ini, ya Rasulullah, itu bahar harta sudah pada ludas, terus jalan-jalan terputus, tolong doakan supaya turun hujan. Itu kan untuk kaum muslimin. Adapun ya Rasulullah, dagangan saya lagi seret, tolong buat saya laku dong gitu. Enggak, itu enggak boleh kalau seperti itu. Ya itu enggak di khutbah. Ya dagang aja sana gitu kan. Baik, kemudian lanjut di hadis ini. Di next week atau pekan berikutnya, dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Di Jumat berikutnya datang lagi laki-laki itu masuk melalui pintu yang sama pada Jumat berikutnya. Wa Rasulullah SAW qaimun yakhutub. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Fastaqbalahu qa'imah. Ya, kemudian
menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wal qata'atis subul." Lagi-lagi kayak gitu sama. Fad'ullaha yumsikuha 'anna. Ya Rasulullah, harta-harta binasa lagi nih. Jalan-jalan terputus sama kayak pekan lalu. Kalau pekan lalu gara-gara kekeringan orang jadi pada kekurangan, kok sekarang kebasahan orang jadi pada kehilangan. Karena harta-hartanya banyak kebawa sama air. Terus dulu jalan-jalan terputus mungkin karena banyak bebatuan atau mungkin binatang-binatang atau gimana, ya. Dan sekarang gara-gara kebanjiran jadi nggak bisa kemana-mana. Ya Rasulullah, kita minta tolong doakan supaya Allah menahan hujan itu dari kami. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya kemudian berkata, nah ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, jatuhkanlah hujan itu di atas bukit-bukit, dataran tinggi misalnya, perut-perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Maka kata Anas, hujan pun kemudian berhenti dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari. Itu cepat banget langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tentang apakah orang itu orang yang sama dari pekan lalu sama yang Jumat berikutnya, maka kata Anas bin Malik, aku tidak tahu. Ya wallahu alam. Bisa orang sama, bisa orang beda. Ala kulli hal. Bukan itu ibrahnya. Ya, tetapi lihat di sini ada faedah juga besar di sini. Lafal Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, kalau misalnya doa turun hujan, apa? Allahumma shayban nafi'ah. Doa kalau hujannya terlalu deras, kebangetan sehingga dikhawatirkan banjir dan seterusnya. Nah, ini doanya. Ini doanya. Doanya kalau misalnya derasnya berhari-hari kayak 1 Januari tahun 2020. Enggak? Masih ingat enggak, Bu? Itu 1 Januari dari dini hari sampai besok itu hujannya deras banget dan itu tahun politik. Yang salah siapa? Anies. Masih ingat waktu itu, Bu? Jabodetabek waktu itu hujan deras. Kayaknya kalau di sini jarang hujan apa gimana? Itu hujan ketika itu 1 hari itu banjir di banyak tempat. Dan ketika itu lagi ada pergesekan politik. Yang disalahin siapa? Anies. Walaupun orang Tangerang kebanjiran, Anies yang salah. Gitu. Gitu. Tahun-tahun politik ya gitu. Bahkan ketika udah nggak jadi apa-apa pun masih diikutin Intel sampai sekarang. Iya. Update lah. Walaupun saya nggak ikutan politik tapi tahu-tahu aja lah. Ya begitu. Nah, di sini ada beberapa faedah ya para jemaah sekalian. Yang pertama, disyariatkan khutbah dalam keadaan berdiri. Ya, ini dalam khutbah Jumat atau khutbah lainnya, namanya khutbah ceramah dalam keadaan berdiri. Itu disyariatkan. Nah, kalau khutbah Jumat itu menjadi rukun dalam Jumatan, jelas itu. Begitu juga dalam khutbah Id. Walaupun mendengarnya itu sunnah bagi sebagian ulama, namun eksistensi khutbah itu harus gitu loh. Dan itu berdiri khatibnya kecuali mungkin berhajat. Itu dia disyariatkan, disunahkan. Ya, kalau duduk boleh ya, tapi lebih afdal diri karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Juga kalau memang mau ada khutbah di sholat gerhana, ya berdiri. Begitu, berdiri. Adapun khutbah-khutbah lainnya yang bukan suatu anjuran permanen, maka itu juga mau berdiri mau enggak terserah, silakan. Seperti khutbah nikah misalnya. Khutbah nikah itu bukan bagian dari nikah. Ingat ya. Khutbah nikah, prolognya, penghulu itu bukan bagian dari pernikahan. Bagian dari pernikahan adalah akad ijab qabul.
akad dan ijab kabul itu. Biasanya kan prolognya penghulu itu lama tuh. Baca alhamdulillah wa nasta'in dan terus baca ayat, baca ini, baca itu, doa dulu, wiritan dulu. Lama tuh. Baru kemudian ayo silakan yuk pegang tangannya, pegang tangannya. Jabat tangan. Hafal, Pak? Hafal? Kalau nggak hafal pakai kertas. Udah siap belum? Gitu. Lama dulu. Kadang-kadang ya karena gini, karena kadang-kadang penghulu itu ngelama-lamain karena supaya dianggap kerja. Iyalah. Ngelama-lamain supaya dianggap kerja. Beneran, karena kan kalau nikah nih kita kan sebenarnya itu tugasnya dari KUA. Udah ada gajinya di situ. Tapi traditionally ya ada sisipan dong. Gak mau pulang dengan empty hand gitu. Tangan kosong, enggak lah. Ya, situ enak pada makan-makan, gua nggak dapat apa-apa gitu kan. Ada juga itu. Nah, itu kan berarti kan kayak kerja gitu. Sebenarnya kan akad nikah kan ini bisa sekarang misalnya si Dimas apa Putra apa Bagas? Dimas misalnya. Langsung nikah sekarang, ada walinya perempuan, dah sok nikah sok. Saya perkenalkan, udah kenal. Wah lupa saya cara nikah gimana ya. Saya nikahkan putri saya Marfu'ah binti saya dengan mas kawin ular cincin emas misalnya. Ular cincin emas, bukan cincin emas. Cincin emas sekian gram dibayar tunai. Dan juga seperangkat alat sholat yang dibeli di Turki misalnya. Melalui just tip gitu. Ya. Ya pihak laki-laki kemudian apa? Kan gampang, kalau pihak laki-laki gampang. Saya terima nikahnya Marfu'ah binti Fulan dengan saya dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Selesai nggak itu? Selesai. Kalau mau lebih panjang dengan mas kawin cincin emas sekian 5 gram dan seperangkat alat sholat yang dibeli dengan cara just tip dibayar tunai gitu. Selesai. Iya, selesai. Gitu. Kan sebenarnya simple gitu loh, simple. Pencatatan KUA sebenarnya harusnya udah dicatat dari awal. Dari awal harusnya di rumah tuh udah dicatat. Namun kadang-kadang dari penghulu di real time dulu dicatat, nama nanya lagi namanya. Biar durasinya agak kelihatan kerja begitu. Sebenarnya gampang itu, sebenarnya gampang. Terus kemudian lama lagi banyak baca gitu. Begitu. Ya. Nah, kemudian ada prolog dari penghulu itu bukan khutbah sebenarnya. Tapi emang itu khutbatul hajah. Jadinya khutbah gitu loh. Jadi ditambah-tambah aja, panjang itu kan panjang. Dan Anda kan udah mengalami pernikahan gak terhitung gitu kan. Maksudnya sering nikah, berapa kali nikah, terus kemudian menyaksikan orang nikah juga sebagai saya juga jadi khotibnya gitu. Yang khutbah. Itu selalu Anda perhatikan penghulu gitu, ngeliat mukanya gitu, ngeliat bacaannya. Anggap dari 100 penghulu, anggaplah dari 100 penghulu itu nggak ada yang benar. Bacaannya tuh nggak ada yang seperti seorang penuntut ilmu benar-benar baca ayat dan bacanya. Hah? Nggak apa? Nggak fasih, dan juga sebenarnya fikihnya juga mentok pada fikih negara yang di situ gitu loh, catatan kenegaraan aja. Nggak bisa dicari fatwanya itu. Ya. Dan ya gitu, itu kan yang dilakukan misal sehari ini, hari Sabtu Ahad ini adalah hari real kerjanya mereka gitu. Ya, hari berbahagianya para jemaah penghulu Iyun, ya mereka berbahagia hari-hari ini. Ini saya ngomong gini karena emang tadi duha habis khutbah nikahin orang, jadi auranya masih hangat di diri saya gitu. Nah,
Jadi yang seperti itu, prolog itu tadi mau khutbah, jadi khutbah nikah. Ditambah ustadz undangan, khutbah lagi. Jadi dalam pernikahan itu, jadi ada berapa khutbah nih? Ada 2 khutbah. Nah, khutbah nikah itu sebenarnya ada nggak sih sebenarnya? Itu boleh dan tidak harus. Bukan bagian dari nikah. Gitu. Bukan rukun, bukan syarat sah, bukan bagian kewajiban, bukan bagian juga dari nikah. Ya. Jadi kalau nikah nggak ada basa-basi, langsung, ini sini, pak, ayo pak, cepet, sebelum jangan sampai mati duluan nih, gitu misalnya. Dah, saya terima nikahnya, selesai, sah, gitu. Nah kadang-kadang ditakut-takutin kan sama penghulu, beneran. Ada beberapa pernikahan yang saya saksikan, penghulunya itu emang sengaja bikin si mempelai pria itu yang bujang ini grogi. Benar, udah hafal belum? Itu tuh sebenarnya tembaknya, karena ini si bujang ini sebenarnya udah murojaah semalaman suntuk sampai tahajud dia ngehafal kertas yang itu. Saya udah hafal, tapi dipojokin sama ini supaya apa? Supaya keki gitu, grogi itu. Akhirnya mulai down, nggak hafal. Dah coba baca, ulang, rehearsal dulu ya, latihan dulu. Dah bisa, bapak bisa nggak pak? Kalau nggak bisa baca nih, coba baca, hafalin pak, nggak hafal. Terus kemudian ngikutin, ada mungkin pendapat fikih yang kalau 1 huruf aja salah, tidak sesuai teks atau gimana, nggak sah gitu. Itu ada seperti itu, lama jadinya, lama, ya. Akhirnya kelihatan kerja, kelihatan, masya Allah, masya Allah ya ketat nih, hebat nih, penghulunya nih benar-benar fakih, benar-benar masya Allah ketat, masya Allah nih baru nih supaya pernikahan kita benar-benar sah banget gitu loh. Padahal nikah itu gampang, iya, kayak gitu. Jadi khutbah kalau bisa jangan 2, udah gitu ditambah pembukaan dari mertua, sambutan dari Pak RT. Itu lama-lama capek duluan pengantin, gue kapan nikahannya nih kalau kayak gini mah, kata dia. Gitu. Terus ada, ayo siapa yang mungkin ingin memberikan tambahan, mungkin nasihat tausiah, kata mempelai, aja gile kata dia, kapan gue nikah kayak gini kan gitu. Masih gini-gini aja. Saya pernah, guru saya, seorang ustadz senior juga, di suatu gedung lah, mewah. Beliau diundang sebagai penceramahnya, khutbahnya. Jadi khutbah dulu, akad nikahnya nanti. Di meja mewah, ada mertua, ada ini, ada saksi 2, ada mempelai pria, ada penghulu, ada dia. Khutbah dulu. Khutbahnya lama banget, masya Allah. Itu saya sampai ngelihat mempelai prianya itu sengaja di depan muka ustadznya itu, depan mukanya, wow gitu. Gitu. Dan itu audiens ada ratusan orang-orang kaya di situ. Saya, ya Allah guru saya kok gini-gini amat, nggak ngelihat isyarat dari ininya gitu loh. Ini nggak boleh, sebenarnya nggak layak ya. Khutbah Jumat aja disyariatkan itu lebih ringkas daripada sholatnya. Walaupun ya secara kenyataan susah. Tapi ini kan akad kan cuman berapa detik doang selesai. Khutbahnya setengah jam lebih, 40 menit. Subhanallah. Ini enggak tepat ya, enggak benar. Oke. Baik, kembali ke khutbah tadi. Khutbah nikah, diri boleh, duduk boleh. Ya. Dan seterusnya, itu namanya khutbah ceramah ya. Khutbah itu ceramah. Kemudian faedah lainnya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Itu baik di khutbah atau bukan khutbah atau di doa biasa. Masalah raf'ul yadain, mengangkat tangan, karena di dua hadis ini kan ada angkat tangan. Lihat di Rasulullah SAW kalau misalnya khutbah Jumat, kalau doa yang biasa akhir khutbah, angkat tangan beliau yaitu apa? Dengan jari, menunjuk jari, gini nih, ya. Allahumma ya ini. Gitu kan? Namun dalam konteks ini meminta hujan, beliau apa? Mengangkat kedua tangan.
mengangkat kedua tangan. Taib. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam istisqa, meminta hujan, mengangkat kedua tangan. Di hadis sebelumnya juga gitu. Sekarang bagaimana fikih mengangkat kedua tangan dalam doa? Ketika ditanya, apa hukumnya mengangkat tangan saat berdoa? Maka jawabannya, pada asalnya secara umum global aja, mengangkat tangan saat berdoa itu sunnah. Itu globalnya. Rincinya ada jawaban rinci lagi. Ada jawaban rinci lagi. Doa itu ada dua macam. Doa ada dua macam. Ada doa muqayyad, ada doa mutlak. Doa muqayyad itu doa yang terikat dengan momentum, terikat dengan amalan tertentu. Ya, itu hukum asalnya adalah dikembalikan kepada bagaimana tata cara Rasulullah. Paham ya? Kalau tidak diriwayatkan mengangkat tangan, nggak usah angkat tangan. Jadi doa ketika doa terikat itulah doa di momentum tertentu atau amalan tertentu. Maka jika tidak dihikayatkan Rasul mengatakan, maka tidak angkat tangan. Jika harus dihikayatkan Rasulullah mengatakan, angkat tangan. Itu doa muqayyad. Ya, contoh. Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu tidak dihikayatkan angkat tangan, maka enggak usah angkat tangan. Ya kan? Habis azan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Enggak angkat tangan. Mas sebagian orang angkat tangan sih. Karena mereka mungkin menganggap ini doa sesuai dengan kaidah asal yaitu angkat tangan. Tapi kan enggak dihikayatkan ini. Ini doa muqayyad, doa yang terikat. Maka ketika doa itu terikat dengan momentum atau dengan perbuatan tertentu, maka juga angkat tangan atau tidaknya harus terikat dengan contohnya ada apa enggak gitu. Bisa dipahami enggak Ibu-ibu? Doa setelah adzan contoh. Terus doa apa lagi? Doa iftitah saat sholat. Ya. Doa iftitah saat sholat. Ada setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apapun, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu kan doa tuh. Angkat tangan atau enggak? Kenapa enggak? Karena enggak ada riwayat Rasulullah SAW mengatakan. Loh, ini masuk doa apa? Doa muqayyad karena terikat dengan momentum atau perbuatan khusus yaitu dalam sholat ini. Oke? Begitu. Ya. Kalau untuk kunut saya belum membaca hadisnya lagi. Tapi itu sepertinya angkat tangan insyaallah. Terus doa saat sujud. Enggak. Itu kan doa yang terikat dengan momentum khusus. Tapi memang gerakannya nggak mungkin bisa dia angkat tangan. Gimana angkat tangan? Coba lagi sujud dia angkat tangan. Ya. Doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Dan seterusnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Enggak angkat tangan. Oke. Kemudian doa ketika ada angin. Angkat tangan? Enggak. Ini doa muqayyad namanya. Doa ketika bersin atau menjawab bersin. Enggak, karena enggak ada hikayat angkat tangan. Ini doa muqayyad semuanya. Misalnya haji atau mana haji. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Enggak angkat tangan. Baca aja ya rahmukallah. Ya. Doa ketika ketemu sama orang. Apa doa ketika ketemu sama orang? Ayo. Ah, benar, assalamualaikum. Ya, kirain nerkan-nerkan nih. Ya. Assalamualaikum. Angkat tangan enggak? Coba bayangin kalau sama kaum muslimin rata-rata ketemu assalamualaikum dikira mau minta nih. Ya kan? Assalamualaikum. Lah,
Kayak pengemis dong, assalamualaikum. Udah gitu angkat tangan lagi. Enggak angkat tangan. Padahal itu kan doa enggak? Doa. Semoga keselamatan atas kalian, keberkahan buat kalian dan seterusnya. Ya, itu semua doa muqayyad. Kalau memang doa muqayyad itu ada contoh dari angkat tangan, maka angkat tangan. Contohnya doa istisqa misalnya. Angkat tangan. Gitu. Ya. Taib. Kemudian yang kedua doa apa? Yang pertama doa muqayyad, yaitu yang terikat dengan momentum atau perbuatan tertentu yang sesuai dengan hadis atau ayat. Kalau doa mutlak, angkat tangan atau tidak sunnahnya? Nah, ini baru angkat tangan. Apa itu doa mutlak? Doa yang tidak terikat dengan momentum atau perbuatan khusus dalam dalil. Jadi bebas. Gimana? Khutbah Jumat apa? Khutbah kedua. Untuk imam, untuk khatib atau makmum? Enggak, makmum enggak angkat tangan. Mengaminkan iya, tapi angkat tangan enggak. Itu kalau khutbah baik, itu khutbah Jumat. Kalau khutbah lainnya mungkin bisa. Tapi khutbah Jumat itu enggak ada contohnya para sahabat mengangkat tangan kemudian ngaminin. Enggak, aminin mungkin iya, tapi angkat tangan enggak. Nah, kalau misalnya doa mutlak itu tidak terikat ya, melainkan dia doa bebas. Walaupun di waktu tertentu, tapi doa yang dibebaskan. Di waktu tertentu dan doa yang dibebaskan. Dibebaskan baik di waktu tertentu atau di waktu bebas. Maka ini anjurannya angkat tangan. Kalau misalnya bebas, doa bebas di waktu bebas. Itu dulu. Misal ibu dikasih sama ummahat lain, misalnya dikasih Samsung S26 misalnya. Bakal keluar gak kira-kira? Galaxy S26 misalnya kalau keluar. Saya nggak tahu sih, ngarang aja. Galaxy S26 ya. Nah, ini buat saya. Benar, ini buat anti. Kok bisa ini sebagai hadiah dari ana karena anti sudah ngajak ana ke kajian dan membuat ana dapat hidayah misalnya. Ini S26 ini nggak seberapa dibandingkan unta merah. Saya mau nyarikan unta merah ke anti nggak bakal ketemu, jadi udah cukup handphone terbaik aja saat ini misalnya gitu. Ini jazakallah khair ya makasih ya. Sama-sama wa iyyak. Langsung kemudian anti yang dikasih, ibu yang dikasih, angkat tangan ya Allah gitu, minta sama Allah kemudian. Ya, minta sama Allah sesuatu buat yang memberikan. Boleh nggak itu? Boleh angkat tangan, boleh. Boleh. Karena mutlak, bebas ya. Yang traktir makan. Apa? Enggak angkat tangan. Enggak perlu, enggak apa-apa. Karena dia masuk doa muqayyad. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, itu kan ya. Itu doa itu bukan maksudnya. Kalau emang itu yang dimaksud doa itu kan ada anjurannya memang dari Rasulullah. Nah, karena tidak ada contohnya angkat tangan maka sebaiknya enggak usah, karena itu termasuk doa muqayyad. Misalnya di terakhir ya ini kayak ini, misal kalau ada makanan nanti nih dikasih bakso misalnya sama gorengan-gorengan gitu. Ayo angkat tangan ya. Kita doain Allahumma enggak perlu. Apalagi berjamaah enggak usah. Nafsi-nafsi aja sendiri-sendiri aja. Bahkan diam-diam juga enggak apa-apa. Allahumma atiman atapni. Jahar juga boleh untuk mencontohkan. Bukan untuk riya ya, mencontohkan gitu. Boleh. Ya. Karena ini masuk doa muqayyad di momentum khusus. Yaitu momentum dikasih makanan. Gitu. Adapun kalau nyindir orang, duh lapar nih. Jadi pengen doain orang yang ngasih makan, Allahumma atiman atapni was. Ini bukan doa ini. Ini nyindir. Iya, nyindir ini Pak. Ya. Nah, itu Allahumma at'iman iya itu ada syariatnya. Ya. Doa setelah makan juga enggak usah angkat tangan ya. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Enggak sambil angkat tangan enggak. Doa sebelum masuk WC. Angkat tangan enggak? Enggak. Allahumma inni ala dzikri bukan Allahumma
Allahumma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak usah. Doa sebelum jima. Allahumma jannibna syaitan, jannibi syaitan ma razaqtana. Angkat tangan enggak? Enggak angkat tangan. Karena enggak ada syariat, enggak ada contohnya kayak gitu. Dan itu dilakukan sebelum jima, jangan pas lagi jima ucap kayak gitu, itu bukan tempat yang cocok, bukan konteks yang cocok, sebelumnya gitu. Dan enggak usah angkat tangan. Tapi kalau doa bebas, di waktu bebas, dianjurkan angkat tangan. Nah, doa bebas di waktu khusus, angkat tangan enggak? Apa? Pas upacara. Upacara apa ya, Pak? Oh, saya nggak pernah ikutan itu, saya nggak tahu. Upacara ya? Wah, nggak tahu dah tuh. Kayak gimana ya, Bang? Saya ingat tahu upacara itu dulu waktu SD, jadi saya lupa kayak gimana upacara itu. Doanya gimana? Wah, nggak tahu, saya nggak tahu, nggak tahu saya. Nggak bisa jawab, nggak kegambar nih saya tuh. Nggak kegambar orang upacara doa tuh ngapain doa? Oh ada ya? Oh gitu. Wah mohon maaf nih saya nggak pernah upacara soalnya. Saya terakhir upacara dulu SD. Itu pun upacara bendera gitu ya? Oh itu dulu 1 SD. Pas kelas 2 sampai kelas 6 saya nggak pernah upacara bendera. Saya dulu SD kelas 2 sampai 6 saya bukan Mahat, SD IT Al-Hikmah, dia Ikhwan Muslimin dulu. Ya Ikhwan Muslimin mana mau upacara bendera? Kan emang mentalnya mental ini anti pemerintah sebenarnya. Jadi enggak ada upacara bendera dulu. Jadi saya enggak kenal tuh Pak, itu upacara bendera kelas 1 SD, masih ingat itu. Senam sama upacara bendera. Bahkan lagu senam masih ingat saya sampai sekarang itu. Itu saya enggak tahu kok ada doa ketika itu. Memang enggak ingat aja, udah jauh, udah gitu. Ya, terus di pesantren enggak ada upacara kita. Enggak ada. Ya, jadi enggak tahu, saya enggak kebayang. Mohon maaf, alam kita beda Pak Joko, ya. Iya. Tadi saya mau ngomong doa apa ya, subhanallah. Doa bebas di waktu khusus yang memang Rasulullah SAW canangkan di situ waktu doa gitu. Kalau itu bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat kembali ke contohnya Nabi SAW, karena itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau dalam sholat itu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi benar-benar gerakan segala itu ikut Rasulullah aja gitu. Tapi di luar sholat, di waktu yang Rasulullah SAW bilang ini mustajab, misal seperti yang terakhir, angkat tangan nggak? Angkat tangan seperti itu. Di antara azan dan iqamah, angkat tangan tidak? Angkat tangan. Kemudian doa ketika hujan, turun hujan, angkat tangan. Tapi untuk Allahumma shayyiban nafi'anya enggak perlu angkat tangan. Gitu ya. Dan juga Allahumma hawalaina, ini angkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Iya. Kenapa angkat tangan? Jadi hadisnya angkat tangan, lihat ya. Lihat enggak? Lihat ya. Enggak, setelah hujan doanya apa ya? Oh iya, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Enggak, itu Anda enggak tahu, saya enggak tahu. Saya seperti enggak ada angkat tangan itu. Itu cuma bacaan alhamdulillah mutirna. Dan itu bukan doa, sebenarnya itu zikir, lebih ke zikir, memuji Allah. Kita telah diberikan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmat dari Allah. Ini bukan doa sih, ini zikir. Zikir. Kalau doa kan permintaan. Emang hujannya langsung habis gitu? Enggak. Allahumma, ya terus nih. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Mutirna bi fadlillah. Enggak gitu juga. Kan pasti waktunya jeda. Mutirna bi fadlillah itu tidak angkat tangan. Ya. Nih, saya kasih suatu kejanggalan, tapi dibilang janggal, dibilang enggak janggal, ya enggak janggal. Terserah mau bilang gimana.
Pernah nggak ngelihat orang kunut witir atau kunut subuh? Allahumma hdina fiman hadait. Karena katakan nih, tangan terbuka. Wafina fiman hadait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Langsung ini tangannya. Enggak. Tangannya balik. Hah? Gak upacara aja tahu gimana. Enggak. Dia Allahumma adina wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Terus kadang ada beberapa orang, enggak semuanya. Mungkin Pak Joko ketika itu enggak ketemu orang-orang kayak gini. Nah, jadi pas bukan doa tapi zikir biasa, dia gini atau tangannya di bawah. Ah, itu ajaran dari guru-gurunya bahwa saya itu bukan doa. Jadi antum enggak usah ngangkat tangan. Baik gini atau gini gitu. Ya seperti itu. Ya, tapi sih nggak tahu dah itu. Saya juga nggak tahu dah harus gimana. Ya. Nah, gitu. Jadi tadi udah paham ya, yang angkat tangan yang mana enggak. Kalau Allahumma hawalaina la alaina itu angkat tangan karena Nabi SAW contohin angkat tangan. Gitu. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian faedah lainnya, bolehnya meminta doa kepada orang yang kita sangka soleh dan bertakwa, boleh. Adapun kalau orang itu kita punya persangkaan nggak soleh dia nih, nggak bertakwa, preman, wali majdub, mama gufron, misalnya nggak boleh kita minta doa sama orang kayak gitu. Iya. Malah doa kita insya Allah mudah-mudahan lebih afdol gitu kan. Tawasul kepada orang soleh dengan cara minta didoakan oleh mereka. Selagi kita ngomong sama mereka, bukan pakai telepati atau batin, bukan. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, tolong doain saya, itu boleh. Kalau sama orang yang biasa boleh nggak kita minta doain? Boleh aja. Tapi kalau sama orang biasa sebenarnya lebih afdol kita doa sendiri. Gitu. Iya. Dan kalau kita minta sama orang soleh supaya dia mendoakan kita, sementara kita tidak berdoa, itu makruh. Gitu loh. Boleh tapi makruh. Silakan tapi makruh, enggak dosa. Ya gitu. Yang afdol kita minta sama Allah dan kita diperbolehkan juga untuk minta orang soleh untuk mendoakan kita. Atau orang yang baik itu mendoakan kita. Di kita ini punya kebiasaan minta didoain yang sebenarnya itu sebenarnya bukan seperti minta didoain benar-benar, tapi minta support. Bukan hakikatnya minta doa, sebenarnya hanya minta disupport. Lafalnya itu minta doain. Gitu. Sebenarnya minta support. Karena banyak terjadi peremehan terhadap maksud doa di sini. Kita ketemu orang, ya. Misalnya kita ngobrol sama tukang somai, ya, ngobrol kita beli somainya, bang enak banget bang, masya Allah, pedes, ada minuman nggak bang? Ada nih, makasih bang ya, bang doain ya bang ya, saya mau ngelamar kerja gitu. Ini tukang somai nggak ngerti apa-apa, iya gitu. Nah apa gua doain dia gitu kan, kata tukang somai, kenapa jadi beban gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya ini tukang somai dibilang soleh kagak, baru ketemu kali ini, doain ya bang ya. Ini kan hanya sebenarnya dalam Indonesia ini cuman minta supportnya, ya. Karena hakikatnya kalau kita pikir ya, ketemu orang minta didoain, itu kan beban buat dia sebenarnya. Tukang somai bilang, lah gua aja butuh didoain, masa gua doain lo, kata dia gitu. Gitu kan, gitu. Jadi nggak baik tradisi kayak gini. Jangan pakai nama doa kalau bisa deh, ya. Atau nggak usah bebanin. Ya walaupun boleh, nggak apa-apa. Support, hanya untuk support aja supaya kita tuh semangat gitu. Minta doa sama ibu misalnya, sama ayah, boleh. Tapi ibu sama ayahnya bukan yang soleh, ya boleh aja karena ini support sebenarnya. Cuman kalau kebiasaan kayak gitu, kita sendiri kapan doanya? Jangan-jangan kita aja nggak doa, minta didoain terus, doain ya. Bang doain ya, mas doain ya.
Kang, doain Kang. Maka, lu sendiri doa nggak? Oh iya, wah lupa dia sendiri untuk dirinya. Ya kebiasaan kayak gitu, tidak kurang baik. Ibnu Taimiyah tuh sampai mengatakan di antara jika seseorang, yang maknanya aja maknanya sebut, jika seseorang infak, berbuat baik, ngasih, setelah itu kemudian dia minta didoain, maka keikhlasannya berkurang. Keikhlasannya berkurang karena dia memberi karena pamrih. Memberi habis itu minta gitu lah. Memberi tapi habis itu minta. Gitu. Ya. Misalnya kita punya anak pengen kuliah misalnya di Madinah misalnya gitu. Atau lagi ikhtiar untuk daftar di Madinah. Terus kita order nasi kebuli berapa banyak gitu. Habis itu, udah lama kita nggak makan nasi kebuli Pak Joko ya Pak ya. Nah habis itu kemudian, karena emang udah harus berapa kali diomongin, akhirnya terwujud juga gitu. Nah terus habis itu kan kita kirim ke tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak ini nasi kebuli dari kita nih. Masya Allah, dalam rangka apa? Enggak dalam rangka apa-apa. Anak saya pengen daftar di Madinah, tolong doainnya gitu. Nah ini berarti pamrih, gitu. Berarti ini pamrih. Kalau emang masih sok ngasih aja, nggak usah nitip doa. Bahkan ngabarin pun sebenarnya kalau ada maksud tersirat minta didoain, itu sebenarnya nggak usah. Ada apa nih? Ini nasi kebuli nih dari kami, Masya Allah. Kecuali tanya ya, dalam rangka apa nih? Oh enggak, pengen aja berbuat baik gitu. Udah ya, udah gini doang, Masya Allah. Ikhlas ya, iya ikhlas gitu. Emang kayak gitu ngomongnya? Enggak, biasanya ngobrol dulu lama-lama. Jadi gini, mulai anak saya mau ke Madinah. Cukup sampai situ aja deh, nggak usah lanjut gitu ya. Jadi jangan kita membebani orang yang kita beri dengan titipan supaya dia doain. Karena tanpa dia ngedoain pun sebenarnya malaikat udah ngedoain. Jadi insya Allah lah Allah kasih gitu. Ya, jadi kalau mau ikhlas nggak usah pakai pamrih seperti itu. Dan subhanallah udah mau jam 6 sekarang. Begitu. Ya begitu ya. Ya semoga bermanfaat insyaallah. Ini udah mau jam 6. Ada pertanyaan nggak kira-kira umat sekalian? Clear semua? Udah cukup ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.